Detik-detik oknum supporter Persija lempar botol ke pemain Arema. Persija terpeleset, alibi Mauricio Souza gagal pepet Persib. Ambisi Sergio Castel lampaui pendahulunya di Persib. Pelatih Borneo FC ngebet ingin kejar Persib di puncak klasmen. Ambisi Sergio Castel lampaui pendahulunya di Persib. Sejarah besar pemain asal Spanyol di tanah Pasundan kini memasuki babak baru lewat ambisi besar seorang Sergio Castel. Striker yang baru saja didatangkan dari Apollon Limassol ini membawa beban ekspektasi tinggi untuk meneruskan kejayaan para pendahulunya di Persib Bandung, seperti Tyrone Del Pino dan Alberto Rodriguez. Kehadiran Castel bukan sekedar melengkapi kuota pemain asing, melainkan menjadi bukti ambisi pelatih Bojan Hodak yang menginginkan ketajaman ekstra di lini depan Maung Bandung demi menjaga konsistensi di papan atas. Menariknya, Castel adalah pemain asal Spanyol keempat yang berseragam biru barat, setelah nama-nama seperti Joan Belencoso, Alberto Rodriguez, dan Tyrone Del Pino. Jika melihat rapor para pendahulunya, standar yang ditetapkan sudah sangat tinggi karena Alberto dan Tyrone sukses mempersembahkan gelar juara beruntun. Tyrone yang sempat dipinjamkan ke tim Thailand usai mengalami cedera serius tampil begitu memukau setelah kembali memperkuat tim Maung Bandung. Bahkan, ia menjadi nyawa permainan Persib kala itu. Tak kalah garang, Alberto yang didatangkan atas rekomendasi Luis Milla tersebut menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Persib Bandung. Castel yang dikontrak hingga akhir musim 2025-2026 merasa terpacu dan tidak gentar dengan catatan manis tersebut. Baginya, jejak sukses pemain Spanyol di Bandung adalah motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar, terutama dalam urusan mencetak gol. Optimisme Castel ini menjadi angin segar sekaligus ujian nyata bagi mentalitasnya di tengah tekanan supporter yang selalu haus akan kemenangan. Kemampuannya beradaptasi dengan gaya permainan Bojan Hodak akan menjadi kunci apakah ia benar-benar bisa melampaui pencapaian Alberto Rodriguez atau pemain Spanyol lainnya. Semoga kehadiran Sergio Castel mampu menjadi pembeda di lapangan dan membawa Persib Bandung kembali meraih kejayaan yang lebih tinggi di kompetisi musim ini. Pelatih Borneo FC ngebet ingin kejar Persib di puncak klasmen. Persaingan menuju tahta juara Super League 2026 semakin panas seiring dengan tekad bulat Fabio Levendes untuk menggusur posisi Persib Bandung. Pelatih kepala Borneo FC ini secara terang-terangan meminta anak asuhnya untuk terus menjaga konsistensi demi bisa terus menempel ketat sang pemuncak klasmen. Kemenangan tipis 2-1 atas Bayangkara FC di Bandar Lampung menjadi bukti bahwa Pesut Etam tidak main-main dalam misi perburuan gelar musim ini, meskipun mereka sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama. Kami sudah menjaga konsistensi ini sejak putaran pertama, buktinya Borneo FC berada di papan atas, kata Fabio. Levendes menyadari betul bahwa Persib Bandung sedang dalam tren positif dengan peningkatan performa yang signifikan di putaran kedua. Hal inilah yang mendasari permintaannya agar para pemain Borneo FC tampil lebih agresif dan tidak kehilangan fokus di sisa laga kompetisi. Meskipun sempat mengeluhkan penampilan tim yang kurang maksimal di awal laga terakhir, ia sangat mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang mampu membalikkan keadaan hingga menit akhir. Bagi Borneo FC, menjaga nafas di papan atas adalah harga mati jika ingin tetap menjaga peluang juara tetap terbuka lebar. Langkah Levendes yang terus membakar semangat timnya menunjukkan bahwa mentalitas juara mulai tertanam kuat di skuad Pesut Etam musim ini. Upaya untuk mengejar Persib tentu tidak akan mudah, namun dengan kedalaman skuad yang ada, Borneo FC punya modal yang cukup kuat untuk menjadi penantang serius. Semoga persaingan yang sehat di papan atas ini terus berlanjut hingga akhir musim dan melahirkan tontonan sepak bola yang berkualitas bagi seluruh pecinta Liga Indonesia. Persija terpeleset, alibi Mauricio Souza gagal pepet Persib. Langkah Persija Jakarta untuk mendekati posisi Persib Bandung di puncak klasmen harus terhenti secara menyakitkan di hadapan pendukungnya sendiri. Kekalahan 0-2 dari Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi pukulan telak yang membuat jarak poin dengan sang rival abadi justru semakin melebar. Hasil buruk ini memaksa Macan Kemayoran tertahan di posisi ketiga dengan selisih 6 angka dari Persib, sebagai margin yang cukup riskan di tengah persaingan ketat perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Mauricio Souza selaku juru taktik Persija memiliki pembelaan tersendiri terkait hasil minor yang didapat tim asuhannya. Ia menyoroti lini serang timnya yang dianggap tidak tampil cukup klinis meski sempat mendominasi permainan dan menciptakan beberapa peluang emas. Salah satu momen krusial adalah dianulirnya gol Gustavo Almeida oleh VAR karena dianggap offside
yang kemudian justru berujung pada serangan balik mematikan dari Arema FC. Saya menilai kami beberapa kali mampu menembus pertahanan Arema. Yang kurang hanyalah kualitas dan keterangan pada umpan terakhir. Saya mengubah skema pressing untuk memaksa Arema membangun serangan dari bawah, tetapi mereka memilih bermain dengan bola-bola panjang. Ujarnya, alibi sang pelatih merujuk pada ketidakberuntungan dan kurangnya efektivitas penyelesaian akhir yang membuat rencana besar memangkas jarak dengan Persib buyar seketika. Namun, ia juga memberikan kritik pedas terhadap wasit yang dinilai tak adil dalam memimpin pertandingan. Mauricio menganggap wasit telah merugikan Persija dengan keputusan-keputusan yang kontroversial. Fokus saya sekarang adalah membimbing para pemain yang baru datang. Kami kehilangan 8 pemain dan hari ini juga masih kehilangan 3 pemain. Mauro Zilstra, misalnya, baru menjalani 1 kali sesi latihan bersama kami. Tutur dia. Melihat kondisi ini, Persija seolah kehilangan momentum penting di saat tim-tim papan atas lainnya terus tancap gas. Ketergantungan pada beberapa pilar di lini depan nampaknya menjadi lubang yang berhasil dimanfaatkan lawan untuk mencuri poin di Senayan. Semoga tim kepelatihan segera melakukan evaluasi menyeluruh agar Persija Jakarta bisa kembali ke jalur kemenangan dan tetap bersaing di jalur perebutan juara hingga pekan terakhir. Detik-detik oknum supporter Persija lempar botol ke pemain Arema. Drama kekalahan Persija atas Arema nampaknya tak hanya ketegangan di dalam lapangan tapi juga merembet hingga ke pinggir lapangan dengan aksi yang sangat tidak terpuji. Pertandingan yang seharusnya menjadi panggung sportivitas justru ternoda oleh aksi pelemparan botol yang dilakukan oleh oknum supporter ke arah pemain dan ofisial Arema FC. Insiden ini bermula saat tensi pertandingan memuncak di menit-menit akhir, tepat setelah gol kedua Arema FC yang memastikan kekalahan tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kronologi keributan semakin memanas ketika terjadi adu argumen antara pelatih Persija, Mauricio Souza, dengan winger Arema FC, Gabriel Silva. Perselisihan ini terasa ironis, mengingat keduanya pernah bekerja sama saat di Flamengo U20, namun reuni kali ini justru berakhir dengan ketegangan tinggi dan aksi saling dorong antar pelatih. Suasana yang sudah panas di pinggir lapangan tersebut nampaknya memicu reaksi negatif dari tribun hingga akhirnya botol-botol mulai melayang ke arah area teknis dan pemain lawan yang sedang berada di dekat sana. Sangat disayangkan, aksi emosional seperti ini masih terjadi di stadion kebanggaan kita. Apalagi di tengah upaya memperbaiki citra sepak bola nasional. Provokasi dan kegagalan menahan emosi hanya akan merugikan klub, baik dari sisi sanksi maupun reputasi supporter itu sendiri. Semoga kejadian memuakkan seperti ini menjadi yang terakhir kalinya dan seluruh elemen supporter bisa lebih dewasa dalam menerima hasil pertandingan apapun resikonya.